Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, zuriyahnya, keturunannya menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran, penghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan semoga anak-anak kita, keturunan kita, zuriyah kita menjadi harapan kita, investasi kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, alhamdulillah kita masih melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah atau dengan tanggal 19 April 2022. Saudara sekalian, ibadah puasa yang kita laksanakan ini adalah satu buah kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena nggak semua orang di tahun ini bisa melaksanakan ibadah puasa. Ada yang menjelang masuknya bulan Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang siap untuk melaksanakan ibadah puasa, tahu-tahu sakit yang akhirnya karena sakitnya parah tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu kita yang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang sempurna, rezeki yang ada, marilah kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu tahun yang akan datang, Ramadan yang akan datang, kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Belum tentu umur kita masih ada, belum tentu badan kita sehat. Oleh sebab itu, kesempatan yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, di Ramadan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ada orang yang berzikir, ada orang yang membaca ayat suci Al-Quran, ada orang yang selalu berinfak, bersedekah. Nah, yang kesempatan ini ingin saya bahas bahwa bulan Ramadan adalah bulan sedekah, di mana satu keberkahan bagi anak-anak yatim, fakir, miskin, karena banyak orang di bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal, infak, sedekah dan lain sebagainya. Makanya satu buah kebahagiaan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Orang yang diberikan harta yang banyak, hartanya dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Baqarah, orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti seorang petani yang menanam satu biji tanaman, tumbuh menjadi 7 tangkai, dan satu tangkainya tumbuh 100 tangkai. Satu biji menghasilkan 700 tangkai. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah membuat sebuah perumpamaan seorang petani yang menanam satu tanaman. Allah lipat gandakan dengan 700 tangkai, 700 kebaikan, dan Allah akan membalas dari hamba-hambanya yang telah mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan infaknya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha pemberi karunia, dan Allah maha mengetahui. Jadi kita
mengeluarkan infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Jangan takut harta kita akan habis. Jangan takut nanti tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah orang yang bersedekah beliasdat akan bertambah. Nggak mungkin habis. Malah yang ada semakin baik dia bersedekah, semakin banyak dia beramal, Allah balas kebaikannya. Bahkan sekarang banyak orang-orang non-muslim yang ikut membantu orang-orang yang berbuka puasa, karena dia juga punya keyakinan dengan dia mengeluarkan hartanya pasti akan dibalas oleh Tuhannya. Itu orang kafir, orang non-muslim mempunyai keyakinan semacam itu. Apalagi kita yang sudah jelas-jelas ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Saudara sekalian, jadi beruntunglah kita. Sudah diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang banyak. Manfaatkan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman, Allah mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Kita nggak menerima keyakinan bahwasanya harta yang diberikan itu adalah titipan dari Allah. Jangan sampai kita seperti Qarun laknatullah. Ketika hartanya banyak disuruh keluarkan zakatnya, dia berkata, harta yang aku miliki adalah hasil jerih payahku tanpa ada sangkut pautnya dengan Tuhan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, yakinlah orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia harta yang dia miliki dia keluarkan untuk pembangunan masjid, musholla, majlis ilmu, untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Itu pasti Allah akan balas. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dikasih hartanya dimanfaatkan di jalan Allah, maka Allah akan tambahkan. Wala in kafartum. Tapi jika kita ingkar atas nikmat Allah atau yang diberikan oleh Allah, kita tidak manfaatkan di jalan Allah, malah kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk poya-poya, kita gunakan untuk melakukan perbuatan zalim. Harta yang kita punya, kita perkaya diri kita dengan jalan-jalan yang gak benar. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Jadi jangan beranggapan kita melihat orang hidupnya nikmat, kaya raya, bahkan dia melakukan maksiat tapi Allah gak turunkan azab. Jangan lihat ke situ. Kalau diazab itu teguran, dia masih bersyukur. Tapi yang sangat disayangkan kalau dia nggak ditegur, tapi akhirnya langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dia akan kekal abadi di neraka Jahannam. Jadi saudara sekalian, marilah kesempatan Ramadan yang baik ini kita manfaatkan untuk berinfak, bersedekah. Kita keluarkan zakat kita keluarkan harta kita, agar harta kita menjadi harta yang bersih. Dan sebentar lagi akan berakhir Ramadan. Kita jangan lupa mengeluarkan zakat fitrah dengan niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Nanti kita niat ketika kita menyerahkan zakat fitrah dan akan dijawab oleh yang menerima. Ketika dikatakan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala, dia akan berkata ajarallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Aku terima zakat fitrahnya, mudah-mudahan hartanya menjadi bersih dan suci, dan akan saya serahkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Hanya inilah yang saya sampaikan sekelumit tentang masalah berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan akan menggugah hati kita semua untuk cinta kepada fakir miskin, cinta kepada para anak yatim. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.